Ini baru satu yang join. Ayo teman-teman join yuk. Saya matikan record video saya, sorry ya, supaya nggak nge-lag lagi kayak tadi. Gimana caranya nih, Bu? Kamu masuk ke www.menti.com. Coba masuk dulu www.menti.com. Nanti kalau ditanya code-nya, masukin 4828873. Sudah Pak Kolik? Dicoba, Bu, ini. Oke. Ini sudah 10 yang join. Kita mau coba tahu pemahaman Anda tentang internal analysis. 873. Yang lain mungkin mute ya, biar nggak mengganggu suaranya ya. Kecuali saya tanyakan nanti buka ininya. Bu Dame. Ya, Pak Rio. Mana videoku? Ini di mana ya, Bu ya? Kamu sudah masuk www.menti.com? Udah, Bu. Mentimeter.com kan ya? Jangan Mentimeter, Menti.com. Oh, Menti. Mentimeter itu kalau mau membuat soalnya. Menti.com ya. Oh, iya. Oke. Ada permintaan kode ya? Halo Pak Satria, selamat pagi. Pagi, Bu. Ya, oke. Sudah, ini udah 15. Ayo, 6 lagi, cepat, yuk. Ini siapa nih suara, kok ada suara ngelas? Nah, tutup dulu, good. Oke. Kita mulai ya, ini masih 18, siapa nih yang belum join? Nggak usah join apa gimana? Nanti saya import nilainya nggak masuk loh. Oke, kita mulai aja deh. Kelamaan, nanti nggak dapat nilai ya, yang nggak join ya. Kan nanti saya ekspor nih nilainya ya. Kita mulai saja. Yo, silahkan dijawab teman-teman. Lihat handphone masing-masing ya. Masih ada yang salah teman-teman. Ada yang jawab 4 tahapan 4 orang, yang 5 tahapan 2 orang. Ayo bertobat ya. Sebenarnya ada berapa tahapan dalam menyusun strategi teman-teman? 3, Bu. 3. Jadi tidak 5, tidak 4. Tahap pertama apa teman-teman? Understanding the position. Iya, understanding the position. Jadi sebelum kita menyusun strategi, kita harus memahami posisi kita. Understanding the position ini menggunakan berapa pendekatan? Posisi kita dilihat dari apa dan apa? 2, Bu. Eksternal, internal. Very good. Jadi untuk understanding the position, kita harus paham dulu posisi kita. Sering sekali orang manajemen itu heboh gitu ya. Apa strategi gitu, langsung kasih, ayo coba kamu pasang iklan, ini, enggak. Itu salah semua teman-teman. Untuk mengusulkan strategi, pertama kita harus paham dulu posisi kita. Dalam memahami posisi, kita tahu
Yang pertama, kita harus melihat diri kita secara internal, lalu melihat diri kita secara eksternal. Khusus pertemuan hari ini, kita mau melihat diri kita secara internal, teman-teman. Ya. Setelah kita understanding position, apa yang tahapan kedua, teman-teman? Matching stage. Matching stage. Matching stage, betul sekali. Jadi dalam pemahaman internal ini, kita akan menggunakan audit internal, untuk eksternal nanti audit eksternal. Matching strategi kita akan menggunakan SWOT analysis, dan tahap yang ketiga adalah apa? Deciding the strategy. Deciding the strategy. Yes, pada deciding kita akan menggunakan alat bantu namanya KSPM. Good. Jadi yang memilih 4 tahapan dan 5 tahapan, tolong yang bertobat. Kedua adalah matching stage. Ya, tolong bertobat. Ini adalah bagaimana kita Kok ada suara saya feedback ya? Ada ya feedbacknya ya, dimatikan ya. Oke, kita masuk ke soal yang kedua ya. Bertobat ya, yang memilih 4 tahap dan 5 tahap itu salah. Yang benar adalah 3 tahapan. Kita masuk soal kedua, teman-teman. Sorry. Soal kedua. Oh, ini tercepat dipilih soalnya tadi ya. Jadi bukan hanya benar, tapi yang tercepat ini pilihannya. Oke, next. Kok langsung question 2? Sorry, aneh sekali nih. Nah, question 2 dulu ya. Silahkan dijawab. Ya. Nah, ciri-ciri internal itu apapun Anda jawab sama ya, betul sekali. Apakah karyawan perusahaan itu ciri-ciri internal atau kondisi internal? Coba Pak Edrik, iya, itu karyawan itu adalah kondisi internal perusahaan. Tetapi ciri-cirinya, ciri-ciri internal itu sesuatu yang bisa kita kendalikan. Ya, kalau tidak bisa kita kendalikan, itu pasti eksternal. Atau ciri-ciri kedua, sumber daya yang kita miliki itu adalah faktor internal atau sesuatu yang dimiliki perusahaan. Dalam hal ini, karyawan adalah milik kita, mesin adalah milik kita. Nah, ini adalah ciri-ciri faktor internal. Jadi, coba saya tanya, Bu Rani, kondisi pandemik internal atau eksternal? Dan kalau kamu memandang dari perspektif perusahaanmu, pandemik ini apa? Internal atau eksternal? Eksternal. Ya, kenapa eksternal, Ran? Karena ini, Bu, masalah yang tidak terduga. Ada di internal juga ada loh, masalah tidak terduga. Tiba-tiba saya sebagai karyawan keluar, itu nggak terduga, nggak ada notification. Atau meninggal, seorang karyawan meninggal, itu nggak terduga. Ya kan? Apa yang membedakan internal dan eksternal, teman-teman? Bukan terduga atau tidak terduga. Eksternal nggak bisa dikontrol, Bu. Yes. Eksternal kita tidak bisa kita kontrol. Pandemik tidak bisa kita kontrol. Peraturan pemerintah, internal atau eksternal, Pak Faris? Eksternal. Eksternal. Peraturan pemerintah tidak bisa kita duga, tidak bisa kita intervensi, kecuali kita pemerintah sendiri. Ya, Pak Edrik, maksudnya apa ini, Pak Edrik? Edrik, kode apa, Pak? Kode Mentimeter kayaknya. Oh, oke. Oke, Bapak masuk dulu ke menti.com ya, supaya kita masuk ke soal yang ketiga. Jadi, teman-teman,
Ini kode mentinya ini Pak Edric, 4828873. Bapak nanti akan join di soal ketiga ya. Kondisi internal itu adalah sesuatu yang bisa kita kontrol. Kualitas produk bisa kita kontrol. Jumlah mesin bisa kita kontrol. Jumlah karyawan bisa kita kontrol. Sumber daya kita itu adalah kondisi internal. Kalau tidak bisa kita kontrol itu masuk ke kondisi eksternal. Karena hari ini kita mau internal, maka kita melihat internal dulu. Kita masuk ke soal yang ketiga, teman-teman. Pak Edric udah ya, 4828873. Udah, Bu. Tadi buat bantu temen yang belum masuk. Oh, oke, baik, baik. 4828873. Kita masuk soal ketiga ya, teman-teman. Bu Dami, saya kok dari tadi, dari kuis kedua nggak bisa jawab ya, Bu? Kenapa ya? Oh, kamu karena co-host. Sebentar, pasti kamu ke co-host. Tak lihat dulu. Jadi soal nomor 2 sama ketiga saya nggak bisa jawab. Catherine ya? Rani, Bu. Siapa? Rani, sorry. Kristi juga nggak bisa jawab, Bu. Di saya nggak ada optionnya tadi. Iya, nggak ada optionnya. Hmm, Terus ke lock out sendiri, Bu. Bu yang jawab angka 1 bener apa salah, Bu? Oh, benar. Ya, karena saya pertama ya, 1. Kan urutan 1 itu kan number. Urutan itu pertama, kedua. Tapi kita anggap 1 aja ya. Iya, Bu. Oke, yang benar adalah pertama ya. Kalau teman-teman salah itu kebacut banget. Sudah di awal, sudah dikatakan understanding the position adalah tahapan pertama dalam menyusun strategi. Oke, kita masuk ke soal keempat. Saya sudah tarik posisi kalian co-host loh, harusnya bisa, kecuali jaringannya. Loading result terus, Bu. Oh, itu jaringanmu berarti, Non? Ya, terus gimana, Bu, nilai saya? Sedih. 2 soal, Bu. Ini yang keempat juga nggak bisa jawab lagi nih kayaknya. Bu, ini saya jawab 1 salah, Bu, tadi, Bu. Bu, berarti kalau tadi jawab angka 1 salah. Iya, karena memang urutannya pertama, bukan tahapan 1. Pertanyaannya itu tahan, Bu, bukan tahapannya. Keberapa? Oh. Di pertanyaannya kan tahan, bukan Nggak tahap apa-apa. juga. Ibu. Apa? Nggak ada diskon. Oh, oke, it's okay. Kita lanjutin dulu ya. Soal nomor 4. Ini sekarang jaringan saya. Pernyataan itu ya, bukan nanti Pak Koli bilang lagi, pernyataan yang menggambarkan kondisi perusahaan. Pernyataan. Very good. Ya. Kenapa? Kapasitas produksi yang kondisi internal, masih ada yang bilang perusahaan kami memiliki pelanggan yang loyal. Kenapa itu masuk ke kondisi internal? Pelanggan itu internal atau eksternal? Eksternal. Eksternal. Iya, jadi perusahaan kami memiliki pelanggan yang loyal, bahwa mereka loyal itu adalah dari effort internal perusahaan. Tetapi loyalitas mereka tidak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita lakukan adalah melakukan aktivitas supaya mereka loyal. Tapi misal saya loyal dengan produk A, tiba-tiba saya ingin berganti, kan Bapak Ibu tidak bisa memenjarakan saya istilahnya atau memaksa saya, tetapi kalian ingin melakukan upaya-upaya supaya saya loyal, itu sangat mungkin.
Jadi yang benar adalah kapasitas produksi terbatas sehingga toko kekurangan suplai. Kapasitas produksi itu bisa saya kendalikan. Saya bisa nambah mesin, bisa menambah jam kerja misalnya. Tapi loyal tidaknya pelanggan itu tidak bisa saya kendalikan, gitu ya. Jadi yang benar adalah kapasitas produksi terbatas sehingga toko kekurangan suplai. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Bu, Oke, saya nggak bisa jawab lagi, Bu. Hah, sedih. Bu, nilai saya ya apa? Ih, nyebelin. aduh, nanti saya berikan solusinya. Bagus nih, nggak ada yang salah ya. Supplier itu erat, itu adalah satu hasil, tapi supplier tidak bisa kita jamin dia akan selalu berhubungan erat dengan kita. Jadi itu sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, tetapi kita bisa usahakan. Tapi mesin baru diupdate itu kondisi internal. Modal kerja sangat terbatas itu kondisi internal. Misal nih, kalau saya minta tolong Pak Bu Vero untuk mendefinisikan mesin perusahaan baru saja diupdate itu kekuatan atau kelemahan perusahaan. Kekuatan, Bu. Very good. Jadi biasanya kondisi internal itu kita bagi menjadi dua, Bapak Ibu. Ada yang kekuatan, ada yang kelemahan. Modal kerja sangat terbatas. Bu Rani, ini apa Bu Rani? Kekuatan apa kelemahan? Kelemahan. Kelemahan dong Pak Wel. Kan modal kerja terbatas. Kekuatan itu jika modal kerja kita tidak terbatas atau cukup, istilahnya begitu. Misal saya bilang, para karyawan sangat termotivasi. Itu strength atau weakness, Pak Strength. Yuda? Strength, very good. Enggak Pak, enggak apa-apa, it's okay. Bu Silvi, saya buat sebuah kondisi, misalnya perlengkapan kerja sudah cukup terpenuhi, kekuatan atau kelemahan? Kekuatan, Bu. Cukup terpenuhi, oke. Tapi ada juga yang merasa itu kelemahan. Loh, nggak bisa kalau cukup terpenuhi itu kurang kami, lemah itu weakness, karena pesaing kami semuanya sudah sangat terpenuhi. Nah, artinya apa? Satu statement bisa menjadi kekuatan, bisa menjadi kelemahan, tergantung perspektifnya. Ya. Sebelum kita diskusi, nanti saya beri trigger seperti itu dulu. Oke, soal terakhir. Oke. Soal terakhir. Aktivitas yang pertama kali dilakukan dalam menyusun strategi adalah understanding the position, bukan audit internal. Audit internal itu adalah part dari understanding the position. Ya, very good. Jadi sudah pertama kali kita melakukan understanding the position. Ya, kita lihat hasilnya seperti apa. Yeay. Wah, Yuda nih.
Mantap, nanti saya kirim ke grup ya. Nah, ini tidak bernilai teman-teman, jangan takut. Ini hanya untuk memastikan teman-teman menonton video atau tidak, gitu loh. Nggak usah panik-panik gimana. Tapi kan bisa bangga dong Yuda, dari 20 mahasiswa yang hadir, Bapak Yuda terpilih menjadi yang tertinggi. Yuk kita beri aplaus dong, virtual applause yuk. Selamat Yuda. Selamat Yuda, makan-makan ya Yud. Takdir, mantap. Ya, Orang Indonesia apa-apa makan-makan. Enak nih, Yud. Oke, nah, baik teman-teman, kita tidak akan saya tidak akan memberi materi apa-apa hari ini. Kita akan berdiskusi saja ya, berdiskusi. Jadi dari kuis tadi kita pahami ada 3 tahapan dalam menyusun strategi. Ada 3 tahapan dalam menyusun strategi. Yang pertama, kita harus understanding the position, di mana pada saat understanding the position, kita menganalisa diri kita baik secara internal maupun eksternal. Hari ini kita fokus pada kondisi internal, teman-teman. Minggu depan kita akan fokus pada kondisi eksternal. Nah, di kondisi internal ini ada sebuah alat bantu yang sudah saya berikan, namanya audit internal, ya. Yang sudah mengerjakan dan submit baru Pak Wawan dan Pak Kolik. Nah, saya ingin meminta, saya sudah memberi komen ya, saya tunjukkan dulu komennya ya. Wah, Yuda lagi nih. Oke, sudah kelihatan e-learn nggak teman-teman? Sudah, Bu. Oke, good. Oke, nah, kalau kita lihat di sini, yang kelompok ini hanya satu kelompok baru ya, Pak, kelompoknya Pak Weli. Tapi sekarang kita yang internal dulu. Pak Kolik menjawab seperti ini. Pak Kolik dan Pak Wawan, kalau saya tunjukkan jangan dianggap memuji atau merendahkan ya Pak, Bapak-Bapak ya. Ini hanya untuk memberi contoh ke teman-teman yang lain. Jadi kan ada audit internal menanyakan 6 kelompok. Yang pertama manajemen dan SDM, yang kedua pemasaran, yang ketiga keuangan dan akuntansi, yang keempat sistem informasi manajemen, dan yang ada 1 audit SIM, R&D. Pak Kolik nggak ada R&D ya? Pak Kolik? Ada, Bu. Oh, tapi Bapak nggak jawab ya? Belum ada di sini jawabannya ya? Seharusnya ada, Bu. Oh, kalau saya lihat ini kan sudah page 3 of 3. Jadi tidak ada ya? Oke. Nah, nggak apa-apa. Pak Kolik dimatikan dulu suaranya ya. Pak Kolik lagi di bengkel ya? Enggak, Bu. Di mana ada suara-suara mesin. Oke. Nah, teman-teman, begini. Ketika kita melakukan understanding the position secara internal, berarti kita sedang menggali, mengeksplorasi bagaimana kondisi perusahaan kita. Saya sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan panduan apa yang Anda jawab di 6 aspek. Aspek pertama adalah HRD atau manajemen, aspek kedua pemasaran, ketiga keuangan dan akuntansi, keempat operasional atau produksi, kelima SIM, keenam R&D. Nah, pertanyaan saya yang pertama, teman-teman. Apakah seluruh perusahaan pasti memiliki 6 divisi tersebut? Belum tentu. Belum tentu. Yang pasti seluruh perusahaan miliki fungsi apa, Bapak Ibu? Dalam manajemen, fungsi apa yang pasti seluruh perusahaan miliki? Mau dia skala besar, skala kecil, Keuangan. keuangan pasti. Marketing pasti. Human resource, Human resource pasti. operasional, Produksi dan operasional. Very good. Jadi teman-teman, no matter the company is, no matter the size, no matter the scale, no matter jasa, produksi, semua pasti memiliki 4 fungsi itu. Jadi teman-teman, 4 fungsi itu harus dijawab secara internal di perusahaan masing-masing. Ya, harus terjawab. Tapi kalau misalnya gini, loh, contoh Bukinan bilang, loh di Universitas Ciputra ke-4 fungsi, tidak hanya Bukinan, contoh ya, ada nggak Departemen Marketing di UC Bukinan?
Ada, Bu. Ada divisi HCM nggak? Ada. Ya, Ibu kan di sana. Ada divisi pemasaran nggak? Marketing pemasaran sama. Finance nggak? Ada. Ada. Ada divisi produksi nggak? Enggak. Enggak. Tapi di konteks universitas, divisi produksi itu apa, Bu? Bapak Ibu? Di prodi masing-masing, Bu. Yes, Jasa. exactly. Jadi keempat itu pasti ada. Namanya mungkin di UC bukan divisi produksi, tapi Prodi, program studi itu adalah produksinya universitas. Sekarang saya tanya Pak Welly, di kantor pemerintahan, ya, memang pemerintahan agak sedikit berbeda Bapak Ibu karena utamanya layanannya adalah layanan sosial, publik, gitu ya. Jadi agak relatif berbeda. Tapi ada nggak aktivitas marketing, Pak Welly? Nggak ada, Bu. Nggak ada aktivitas marketing? Nggak ada, Bu. Ada nggak aktivitas pemerintah melakukan sosialisasi program-program? Di situ Ya, iya. ada, Bu. Itu marketing nggak? Artinya layanan pemerintah itu disosialisasikan nggak ke masyarakat? Disosialisasikan, Bu. Nah, Bapak bisa mengkonversi aktivitas. Semakin tinggi orang yang menggunakan layanan. Makanya Pak Welly kan gini, misalnya Bapak membuat sebuah pelatihan. Bapak kan mencari anggota kan? Mencari peserta kan? Nah, itu aktivitas produksi Bapak loh. Sebelum acara berjalan, Bapak melakukan kegiatan pemasaran kan? Betul. Nah, ada nggak divisi keuangan, Pak? Ada. Ada. Nah, memang Pak Welly, tata kelola pemerintahan itu agak sedikit berbeda. Ini yang menjadi pertanyaan saya. Pak Welly nanti akan menjawab apa, Pak? Menjawab dinas atau menjawab satu program? Atau Bapak menjawab dalam konteks ini apa perusahaan yang nanti Bapak bawa? Bu, coba diulangi, Bu. Bapak kan sekarang PNS ya, Pak ya? Ya. Bapak kan mau mengusulkan strategi. Ya. Bapak kan mau exercise mengusulkan strategi. Nah, panduan-panduan pertanyaan ini kan relevan pada perusahaan yang profit oriented, bukan pemerintah. Sehingga nanti Bapak agak kesulitan. Nah, saya mengusulkan ke Bapak, perusahaan apa yang mau Bapak bawa? Karena pemerintah tidak kurang tepat kita lakukan. Karena Bapak usulkan strategi juga pasti nanti ada birokrasi kan. Bapak kan tidak punya wewenang kan? Iya, itu. Nah, Bapak mau membawa komunitas yang Bapak kan sekarang membuat sebuah komunitas koperasi. Ya, Bu. Nah, sebaiknya menurut saya Bapak langsung spesifik di area itu aja. Betul. Ya? Memang, Bu. Iya, Bu. Iya, good. Nah, oleh karena itu teman-teman, minimal Bapak Ibu akan menjawab 4 area, marketing, financial, HCM, dan human capital. Tapi kan kayak contoh tadi Bukinan. Bukinan ada nggak departemen lain yang spesifik ada di UC? Di luar 4 tadi. Gimana tadi, Bu? Sorry, kurang jelas. Kan biasanya perusahaan apapun pasti memiliki 4 fungsi kan, marketing, finance, operational, dan HCM. Ada nggak di luar 4 ini ada divisi yang di UC ada? Pengelolaan aset, Bu. Pengelolaan aset, oke. Nah, Ibu mau melakukan audit di sana nggak? Boleh, gitu misalnya maksud saya. R&D ada nggak? R&D ada nggak, Bu? Mungkin include di departemen departemen Cibuke misalnya. Bukan dong, Bu. R&D itu ada di LPPM. Nah, misalnya seperti itu berarti artinya begini Bapak Ibu, semakin Bapak Ibu memiliki perusahaan yang besar, skopnya besar, maka mungkin lebih dari 4 fungsi yang akan Bapak Ibu audit. Yang minimal adalah 4, bisa ditambah berdasarkan divisi yang ada di perusahaan Bapak Ibu. Dari tadi dari contoh saya menambahkan divisi sistem informasi dan R&D. Nah, coba kita lihat pertanyaan Pak Kolik. Contoh, apakah semua manajer di perusahaan menggunakan sistem informasi untuk membuat keputusan? Ya. Informasi apa yang Bapak Ibu dapatkan dari sini?
Coba, Bu Meli, saya tanya nih. Ibu mendapatkan jawaban dari Pak Kolik nomor 1 audit SIM. Informasi apa yang Ibu dapatkan dari nomor 1? Maksudnya yang ini tak Bu, yang apakah semua manajer di perusahaan menggunakan SIM untuk membuat keputusan? Iya. Jawabnya Pak Kolik kan ya. Lalu gimana Bu maksudnya? Pertanyaan saya, apa informasi yang kamu dapatkan dari jawaban Pak Kolik? Berarti perusahaannya sudah sangat transparan sih Bu. Kan sistem informasinya sudah terbuka dan setiap manajer anggapannya membuat keputusan based on sistem informasi itu. Oh, karena dia jawab iya ya. Iya. Nah, itu tafsiranmu kan, Bu? Iya. Karena tidak ada informasi itu di situ kan? Iya. Oke. Sekarang saya tunjukkan jawaban Pak Wawan. Ini kita lagi belajar loh Bapak Ibu, jangan terus merasa Pak Kolik jawabnya kok kayak gitu, enggak ya. Pak Kolik, sorry ya, saya berikan contoh karena kebetulan Bapak yang submit ya. Dan saya appreciate, sungguh saya appreciate karena saya bisa memiliki bahan untuk didiskusikan supaya teman-teman memiliki insight. Coba kita lihat jawaban Pak Riswawan untuk pertanyaan yang sama ya, contoh. Oh Bapak, ini. Oke. Ini jawaban Pak Wawan Bapak Ibu. Oke. Dia bilang, pertanyaan yang sama dijawab seperti ini. Apakah semua manajer di perusahaan menggunakan sistem informasi untuk membuat keputusan? Dijawab, terdapat, coba Bu Meli ya, dengan soal yang sama, terdapat fasilitas yang menggunakan jaringan LAN, kantor berupa e-filing terintegrasi, bla 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 bla, untuk rapat juga menggunakan fasilitas online seperti ini. Nah, sekarang informasi apa yang sama-sama kamu dapatkan dari Pak Wawan dan Pak Kolik? Kalau yang punyanya Pak Wawan jadi tahu Bu. Jadi SIM-nya itu biasa jaringannya pakai apa, kemudian rapat-rapatnya itu via apa, seperti itu sih. Lebih clear. Lebih clear ya. Nah, Bapak Ibu, ini contoh cara menjawab. Jadi Bapak Ibu jangan hanya menjawab ya dan tidak, tetapi memberikan alasan kenapa seperti itu supaya kita bisa mendefinisikan dia strength atau weakness dalam perusahaan kita. Nah, ini kan Pak Wawan sudah memberi S kan. Tadi pertanyaan Pak Kolik, bisa nggak Bu Ivance, bisa nggak Ibu putuskan iya-nya itu kekuatan atau kelemahan? Nggak bisa, Bu. Nggak bisa, karena kita have no idea, dia hanya jawab iya gitu kan. Tapi apakah dia kekuatan, apakah kelemahan, itu tidak bisa. Nah, teman-teman, dalam melaksanakan audit internal, kita harus memberikan jawaban yang clear, sehingga kita bisa kategorikan jawaban itu S atau W. Ingat, untuk internal hanya S atau W. S jika dia menjadi sesuatu yang menjadi kekuatan dalam organisasi kita, strength. Bahasa Inggrisnya strength, jadi kekuatan organisasi. W atau weakness jika dia menjadi kelemahan dalam organisasi kita. Sampai di sini saya minta tolong, ada yang mau memberi pertanyaan? Saya mau tanya Bu, kalau yang kelompok, apakah kita akan based on pertanyaan ini? Soalnya kemarin kelompok kita sudah kerja tapi nggak based on pertanyaan ini sih. Oh no. Untuk kelompok adalah mengidentifikasi. Ini kan soal yang berbeda Bu. Nah, untuk kelompok nanti saya inikan. Untuk kelompok nanti saya tunjukkan. Ini adalah pertanyaan untuk, sorry saya tunjukkan dulu ya. Nah, ini adalah pertanyaan untuk internal individual. Jadi Bapak Ibu, nanti kan submission-nya masih 2 Oktober nih. Nah, jadi Pak Kolik masih punya waktu untuk revise ya Pak Kolik ya. Halo Pak Kolik. Pak Kolik, are you in? Oke, nanti tolong disampaikan Pak Kolik bisa melakukan revisi. Bapak Ibu kan saya berikan waktu sampai 2 Oktober. Ini akan menjadi nilai akhir. Sudah ditentukan juga loh, mana S, mana weakness.
seperti yang dilakukan oleh Pak Wawan tadi. Jadi ketika kita menjawab sebuah statement dari audit internal, ini daftar auditnya di sini teman-teman. Apa yang ditanyakan ya di sini. Ya, ketika kita menjawab, kita sudah harus memberikan explanation yang cukup sehingga kita punya dasar menentukan strength dan weakness. Itu kira-kira. Nah, ini untuk yang tugas individu Bu Mel, nanti untuk tugas kelompoknya punyanya si Marta Tilaar kan berbeda pendekatannya kan? Oke Bu, makasih. Ya, ini untuk pertanyaan individu dulu. Nah, sampai di sini tolong teman-teman, ada nggak yang kesulitan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaannya? Sudah membuka audit internalnya belum? Gitu. Bu, saya mau tanya, Bu. Silakan Bu Kinan. Saya Catherine. Catherine, sorry Catherine. Apa namanya? Yang hijau itu tadi di tempatnya Bu Kinan, ternyata yang ngomong kamu. Ayo. Oh, iya ya Bu. Apa mau tanya? Jadi jawabnya pendek-pendek gitu ya Bu. Jadi misalkan kayak tadi ada yang kayak bagan gitu, cuman sepotong pendek-pendek gitu ya. No, semakin bisa sebenarnya semakin Bapak Ibu bisa menjelaskan dengan baik, semakin bagus nanti analisa Anda. Karena ini, hasil dari analisa internal dan analisa eksternal ini akan digunakan sebagai dasar untuk menyusun SWOT analysis, teman-teman. Jadi contoh nih, apakah perusahaan menggunakan konsep manajemen strategik yang terencana? Pak Wawan menganggap itu kekuatan mereka karena jawabannya ya ada divisi, bahkan mereka memiliki divisi perencanaan strategik. Dia bilang gitu kan? Artinya dengan ada divisi ini, dia menunjukkan betapa pentingnya strategic manajemen bagi organisasi. Sampai ada divisi khusus. Divisi inilah yang menjadi divisi PIC menyusun strategi yang efektif untuk mencapai perusahaan sasaran. Nah, ini dia menunjukkan sebuah struktur yang menunjukkan adanya divisi penentu rencana strategis, sehingga dia mengkategorikannya menjadi kekuatan. Nah, pendek harau panjang. Bagi saya informasinya terdukung. Kalau ini contoh, saya tanya dulu Pak Rio, Iya Bu. Ya, dari jawaban Pak Wawan ini, apa pendapatmu? Setuju nggak kamu bahwa tempat perusahaan Pak Wawan bekerja, kekuatannya salah satu kekuatannya adalah memiliki rencana strategik. Setuju nggak dengan jawaban ini? Rencana strategik. Ya, dia kan jawab bahwa ada divisi perencanaan strategis loh di perusahaan mereka. Jadi dia merasa ya mereka memiliki konsep manajemen strategik yang sangat terencana. Setuju Bu, karena udah ada divisi khususnya yang fokus ke sana. Nah, jawaban ini kan membuat kita ketika dia nanti menjadikan ini S, sangat make sense. Alasannya sangat make sense. Gitu loh Bu Catherine. Jadi bukan masalah panjang dan pendek jawaban, tetapi masalah data pendukung untuk jawaban itu, untuk consideration mau menentukan dia S dan W, benar nggak gitu loh. Bisa nangkap Bu Catherine? Iya Bu. Iya. Ya, jadi bukan masalah kamu akan mengexplain dengan sangat panjang, tetapi kamu memberikan dukungan untuk menjawab, untuk memberikan jawaban sehingga pembaca nanti gini. Kenapa sih kita harus melakukan audit internal? Supaya nanti kita tahu. Kalau saya melihat ya sekilas dari jawaban-jawaban Pak Wawan, saya akan mengusulkan bahwa kalian itu siap loh Pak Wawan untuk agresif. Nanti kan kalian akan kuperkenalkan berbagai pilihan strategi. Bapak itu bisa agresif. Nah, tapi kalau kebanyakan weakness nanti kita lihat, kita nggak mungkin agresif. Kita akan defense. Itu strategi-strategi. Nanti Bapak Ibu akan saya perkenalkan berbagai macam pilihan strategi. Misal, kalau saya memiliki kekuatan yang lebih banyak daripada kelemahan, opportunity sangat kuat daripada threat, maka pilihan-pilihan strateginya ini, gitu loh. Nah, semakin jeli kita menjawab audit internal dan eksternal, semakin tepat nanti strategi yang kita susun. Itu kira-kira maknanya Bapak Ibu. Oke, thank you ya, Kate, pertanyaannya ya. Oke, ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Ada Bu. Silakan Pak Faris. Ibu, kalau
jawabannya strength itu kan ada penjelasan, terus ada bukti-bukti mungkin kayak dokumen atau foto dan sebagainya. Nah, terus kalau misalnya jawabannya weakness, Bu, apa perlu pakai penjelasan lagi atau kayak foto dan sebagainya, Bu? Sedangkan misalnya di audit apa tadi itu audit audit manajemen dan sumber daya manusia. Nah, ini kan ada 9 nomor. Nah, maksudnya mungkin ada beberapa nomor di inter 9 nomor itu mungkin ada yang weakness. Nah, itu jawabnya itu gimana, Bu? Apa hanya tulis W aja atau gimana, Bu? Mungkin kalau misalnya nggak ada bukti dan sebagainya, ya bagaimana? Ya, terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus. Kan ketika kita memberi data itu tujuannya apa sih, teman-teman, menurut Anda? Saya mungkin Pak Wawan ya yang sudah mengerjakan. Pak Wawan, ketika Bapak memberikan data bukti itu apa sih tujuannya? Untuk di luar nilai, pasti Bapak berintensi supaya nilaiku bagus dipandang Budame, pasti begitu kan? Tapi di luar nilai, ketika Bapak melakukan mengenal diri sendiri, ini kan diri sendiri ya, tapi Bapak lakukan dalam konteks perusahaan. Apa sih tujuan Bapak memberi bukti? Nah, kalau sebagai audit internal itu dokumen pendukungnya itu buat memperkuat jawaban satu, yang kedua buat validasi jawaban. Yes. Berarti Bapak, nah dari jawaban itu Pak Faris, menurut Bapak ketika itu menjadi weakness, perlu nggak saya berikan bukti? Ya, mungkin kalau saya menjawabnya mungkin hanya sebatas tujuannya validasi loh. Tadi kata Pak Wawan itu tujuannya validasi. Validasi itu kan meyakinkan, valid. Betul, meyakinkan. Iya, ada bukti gitu lah, Bu. Iya. Kalau misalnya jawabannya weakness nih, Bu, misalnya nggak ada gitu ya, Bu. Itu saya hanya menjelaskan pernyataan bahwa mungkin ya kalau bahasa kasarnya mungkin sistem dari perusahaan mungkin belum iya, justru itu. Karena tidak ada lah buktinya mengapa saya melakukannya weakness gitu ya. Betul. Tapi tidak ada bukti kayak ini buktinya. Iya, justru begitu. Jadi begini, saya contoh ya, saya buat satu statement. Tolong teman-teman bantu saya. Salah satu statement dari weakness-nya program studi Magister Manajemen. Sebentar ya, saya buka dulu. Renstra MM gitu ya, supaya kita belajar bersama. Bagus banget tuh pertanyaannya si Faris. Nanti kan biar enak, saya buat aja semua kelemahan, nggak perlu cari bukti. Bisa begitu kalau intensi teman-teman, bukanmu itu bukan si Faris ya. Intensi teman-teman hanya untuk nilai, pasti arahnya ke sana. Tetapi jika Anda ingin mengenal perusahaan, apa yang Anda lakukan? Gitu kira-kira ya. Sebentar dulu. Ini kenapa tidak? Saya jadi takut membuka yang lain. Oh ya, sudah. Contoh ya, sebentar saya tunjukkan. Pak Weli, mic-nya Pak Weli. Ada apa, Dek? Minta tolong mic. Mic-nya, Pak. Kenapa mic-nya? Di mute Pak, supaya iya, suara. Iya, suara ada dari... ajan. Ini kok. Oke. Contoh ya, ini saya tunjukkan weakness-nya S2, supaya teman-teman bantu saya meningkatkan weakness ini. Udah lihat ya? Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat perlu ditingkatkan. Kira-kira statement saya ini ada dasarnya nggak, teman-teman? Ada, Bu, harusnya. Ada, pasti ada. Iya. Kenapa ada jumlah mahasiswanya. Betul. Jadi di belakang ini, di belakang layar, ini kan dokumen Renstra. Nggak mungkin saya data-data detail saya masukkan. Di belakang ini, kenapa saya membuat ini sebagai weakness? Ternyata, teman-teman, faktanya adalah penelitian mahasiswa itu semua adalah penelitian tesis, tugas akhirnya. Sedangkan yang dinilai oleh Dikti adalah
tidaknya mahasiswa dalam penelitian yang di luar tugas akhir. Nah, kita itu hanya sedikit yang ikut. Makanya saya memasukkannya sebagai weakness, gitu loh. Jadi ada datanya. Implementasi metode penelitian pendekatan kualitatif masih perlu ditingkatkan untuk penelitian entrepreneurship. Nah, ada penelitian kualitatif tapi bukan tentang entrepreneurship. Ada datanya nggak, teman-teman? Ada. Di LPPM ada. Betul sekali. Nah, jadi walaupun weakness, artinya begini. Tadi kan Pak Wawan mengatakan jawaban-jawaban yang disertai bukti untuk memvalidasi benar tidaknya jawaban saya. Jangan sampai nanti gini, input saya salah, nanti strategi saya salah. Kalau saya tidak melihat ini sebagai kelemahan, maka bisa-bisa saya salah strategi. Atau sebenarnya ini adalah suatu hal yang positif, tapi saya masukkan ke weakness. Salah strategi nggak saya? Salah. Nah, oleh karena itu, walaupun weakness, sebaiknya ada alasannya. Tapi misalnya begini, ada jawaban si Pak Wawan seperti itu ya, kita lihat jawaban Pak Wawan. Dia juga ada yang menunjukkan, contoh ini. Nah, apakah manajer pemasaran memiliki pengalaman dan pelatihan yang mencukupi? Belum. Terdapat manajer pemasaran kredit. Nah, itu menjadi weakness bagi dia. Ya tidak ada, tapi kan dia jelaskan emang tidak ada. Itu menunjukkan memang pemasaran kredit tidak ada. Itu menunjukkan makanya dia lemah. Untuk unit lain yang memiliki manajer pemasaran, belum terdapat pelatihan-pelatihan spesifik secara rutin. Ada tetapi tidak rutin. Yang dapat menunjang performa. Makanya dia memasukkan weakness. Artinya gini, dia kan menjawab tidak ada, itu buktinya. Buktinya dia menjawab memang tidak ada pelatihan yang rutin. Nah, di belakang layar ini kan saya mau nanya Pak Wawan. Berarti Pak, pelatihannya itu tidak reguler ya, atau tidak terencana ya? Misalnya begitu. Apa jawabannya Pak Wawan? Iya, nggak reguler. Nah, makanya dia mengatakan itu menjadi weakness. Nah, bisa ditangkap ya Pak Faris ya? Oke Bu, siap. Ya, sip, Terima kasih, mantap. Bu. Good. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu untuk internal cara menyusun? Bapak Ibu masih punya waktu sampai tanggal 2 di submit ya. Tidak ada pertanyaan lain? Pak Tommy ada yang mau ditanya Pak Tom? Tidak Bu Dami, sudah. Oke. Ya, ada satu nah ini nanti kita masuk ke soal yang kedua ya. Ada satu yang mau saya tunjukkan juga yang saya beri komen ke Pak ini ya, ada nomor 7 di area manajemen, Bapak menjawab moral dari karyawan tidak, kan ada pertanyaan moral karyawan tinggi gitu ya Pak ya? Lalu Bapak menjawabnya tidak bisa kuukur. Kamu jawab gitu kira-kira ya Pak ya? Nah, kalau Bapak saya paksa harus bisa mengukur. Apa kira-kira pendekatan yang bisa Bapak buat? Itu di nomor berapa itu ya? Di nomor 7 di apa? Moral karyawan itu di manajemen, itu audit manajemen, betul. Sebentar ya, saya tunjukkan. Supaya saya tidak mau jawaban seperti itu Pak Wawan dan teman-teman yang lain. Itu bukan jawaban manajer. Itu kalian kan pembuat strategi itu kan manajer. Itu bukan jawaban manajer. Ini kenapa nggak bisa saya mundur ya? Tarian. Oh. Bu, silakan, kalau misalnya moral karyawan itu juga diukur dari surat peringatan atau teguran yang diperoleh juga bisa ya? Betul sekali. Itu maksud saya. Itu maksud saya, Bu, Bapak Ibu. Itu maksud saya. Harus ada satu pendekatan yang bisa kita jawab, ya. Harus ada satu pendekatan yang bisa kita jawab. Ini nggak bisa saya back. Betul sekali, itu jawabannya Bu Kinan menjadi proksi bagi kita untuk menjawab hal-hal yang tidak tersedia datanya Pak. Ini nih, tidak dapat menjawab Pak. Jadi Bapak harus memiliki satu pendekatan mengukur moral karyawan. Misalnya tadi, moral karyawan bagi kalian apa sih? Jumlah SP, bisa. Berarti semakin jumlah SP itu dalam satu periode di bawah 0,05, Bapak menganggap itu sebagai moral yang tinggi. Mungkin kalau di perbankan itu mengarah ke contohnya
mengarah ke korupsi atau ada penyelewengan keuangan misalnya. Hal-hal seperti itu bisa menjadi proksi Pak Wawan. Bisa ditangkap Pak Wan? Bisa, Bu. Iya. Kalau di Ciputra misalnya kami mengukurnya ada ya Bu Kinan ya, ada IDP istilahnya. Jadi ada peer assessment untuk menilai bagus nggak IPE saya menurut teman-teman. Jadi kami di UC integritas, profesionalisme, dan entrepreneurship seseorang dinilai dari bagaimana dia berinteraksi dengan orang lain. Kira-kira seperti itu. Nah, jawaban itu, tadi kan saya kasih komen, harus ada pendekatan Pak Wawan untuk at least Bapak bisa menjawab. Jadi ya itu, dari data historis di HCM, jumlah SP kurang dari 3 per semester. Nah, kamu tadi Pak Wawan juga bilang, wawancara. Bapak mau wawancara dong HCM. Sebenarnya bagi Bapak berapa sih yang bisa dikatakan kinerja moral kita tinggi? Oh iya, kalau di bawah 5% baru moral tinggi. Dari situ Bapak nanti bisa menentukan S atau W. Bisa dipahami Pak Wawan ya? Ya, Bu. Nah, jadi begitu teman-teman cara mengerjakannya. Nah, kira-kira sudah punya gambaran nggak dalam mengerjakan? Pak Satria? Iya Bu, ada Bu gambaran. Sudah gambaran ya. Pak Kolik? Sudah Bu, siap Very Bu. good, thank you. Bu Azalia? Iya, Bu. Ya, sudah punya gambaran ya? Sudah, Bu. Oke, sip, mantap. Nah, jadi begitu Bapak Ibu cara menyusun internal audit. Ingat, selain untuk nilai, saya tahu ini bagian dari mata kuliah. Memang kan kelengkapan jawaban menjadi salah satu. Jadi kalau kita Bapak Ibu lihat indikatornya kan sudah clear kemarin. Nanti saya masukkan lagi indikator untuk saya ingatkan ya. Ini agak ribut anak-anakku. Anak saya ini suka banget pengen lihat-lihat tuh. Nah, ini rubrik tugas 1 teman-teman. Saya akan masukkan nanti di supaya teman-teman bisa melihat apa-apa sih yang dinilai gitu. Kelengkapan, kedalaman analisa, sebentar. Gimana ini? Saya tiba-tiba kayak nggak mengenal laptopku ini loh. Kayak ada kekuatan lain. Nah, ini ya. Yang dinilai teman-teman, kelengkapan daftar audit internal sebuah perusahaan. Jadi lengkap ya. Seluruh pertanyaan dijawab lengkap dengan data pendukung. Ini seluruh pertanyaan audit dengan data pendukung ini 85. Tapi kalau hanya sebagian yang ditanya, dijawab, dan disertai data ya di antara ini ya. Ini baru internal. Ini nanti yang eksternal dan fight force-nya nanti. Ini kira-kira yang ditanya. Nanti saya masukkan Bapak Ibu indikator ini. Nah, artinya gini. Saya ingin mendorong Bapak Ibu mengeksplorasi jawaban dengan baik. Tentu konsekuensinya nilai. Tetapi konsekuensi lain, jika Anda menjawab dengan benar, tentu nanti analisa internal Anda akan menjadi input bagi matching stage. Matching stage yang internal, kan ada istilah dalam manajemen garbage in, garbage out. Artinya kalau saya mau memproses, saya in-kan sampah-sampah, saya proses, akhirnya ya garbage, kualitas garbage. Gitu ya. Tapi kalau saya internalnya, audit internalnya sudah sangat valid, sudah terukur, diproses dengan baik, maka hasil strateginya akan jadi lebih baik. Itu maksud saya teman-teman. Jadi selain saya motivasi dengan nilai, kita kan lagi exercise nih, mengerjakan strategi. Yuk kita audit diri kita secara benar. Secara benar itu valid. Gimana caranya? Ya kita jawab seluruh rangkaian pertanyaan, minimal di 4 area. Kalau ada Pak Ristiawan, kalau Bapak punya divisi lain selain 6 ini, ada baiknya Bapak juga lakukan auditnya. Misalnya audit divisi hukum gitu. Kalau ada, ya. Tapi kalau Bapak merasa ya 6 aja ya monggo. Cuma nanti kualitas strategi kita akan kurang baik jika kita tidak mengenal diri kita dengan sangat baik. Itu kira-kira untuk audit, kisi-kisi audit internal Bapak Ibu. Sekarang kalau saya
Ada pertanyaan nggak sebelum saya lanjutkan? Nggak ada ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya mau bertanya ke teman-teman. Bisa nggak satu kondisi masuk ke dua divisi? Bisa nggak satu kondisi, misalnya penjualan saya lemah. Nah, penjualan apa? Market share dari perusahaan di bawah 10%. Itu menjawab marketing, tapi juga menjawab produksi. Bisa nggak? Bisa, Bu. Produksi. Bisa, Bu. Bisa. Coba gimana? Kenapa bisa? Karena saling keterkaitan, Bu. Ya. Kayak misalnya dari produksinya, dari mesinnya. Betul. Terus Nah, itu bisa saja. Bisa nggak satu posisi, satu statement menjadi kekuatan di satu aspek, tapi di aspek lain menjadi kelemahan? Contoh begini. Sebetulnya bisa iya, juga bisa sih. tidak. Bisa. Contohnya begini. Betul, bisa Pak Weli. Contoh begini. Karyawan sangat disiplin, dan taat peraturan, gitu ya. Nah, itu positif atau kekuatan dalam HCM, contohnya. Sangat taat aturan. Di HCM dia menjadi, di aspek manajemen manusia dia menjadi suatu kekuatan. Tapi di pemasaran, kita bisa begini. Karyawan terlalu taat aturan, sehingga inovasi-inovasi menjual sering tidak muncul. Itu menjadi weakness dalam marketing. Bisa nggak, teman-teman? Iya, bisa aja, Bu. Nah, betul. Jadi, jangan takut nanti satu kondisi Bapak Ibu kaget, loh, kok ini tadi kekuatan jadi kelemahan? Ya nggak apa-apa, itu sangat sering sekali terjadi dalam bisnis. Satu statement yang sama, jika dipandang dari dua perspektif, di satu sisi dia kekuatan, di satu sisi dia kelemahan. It will be okay. Jadi jangan worry nanti jika ada menemukan statement-statement yang saling bertentangan antara divisi pada satu kondisi yang sama. Ya teman-teman ya, itu sangat mungkin terjadi. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Nah, kalau tidak ada, oke ya, kalau tidak ada, saya akan menunjukkan sebentar apa yang kita lakukan dengan audit internal dari kelompok. Nah, yang tadi ditanyakan oleh Bu Meli. Nah, itu sebenarnya sangat mudah, teman-teman. Sangat mudah. Saya tunjukkan yang sudah mengerjakan ya. Kelompoknya Pak Weli sudah mengerjakan. Mudahnya seperti apa? Kita hanya mengidentifikasi sebenarnya. Ini satu aja yang submit sudah akan tersubmit ke teman lain ya, karena saya sudah buat kelompoknya. By the way, Satria kelompok siapa ya? Kelompok Tommy, Bu. Oh, oke. Oh, kamu sudah tahu ya? Nah, ini. Kenapa kamu mensubmit begini, Pak Weli? Ini nggak ada isinya loh, Pak. Yuda, nggak ada isinya, Yuda. Saya sengaja tadi lihat. Loh, kok kosong? Hah? Oh, dia loh gaya-gaya masukin, tapi tidak ada isinya. Ayo, coba tunjuk. Tapi saya pikir kalian sudah selesai, makanya tadi saya. I appreciate it. Kemarin itu kan gini ceritanya, habis ngumpul itu, itu sudah kumpul, terus saya remove, soalnya kan masih mau diperbaiki lagi gitu loh, Bu. Karena kan datanya oke. Supaya nggak salah ngumpulin, nanti takutnya dinilai yang lama gitu, jadi saya remove. Oh, oke. Nggak apa-apa. Nanti Pak Kolik, Pak Wawan kalau mau menambah yang moral itu bisa di withdraw. Nggak usah di withdraw, ditimpa dengan yang baru juga bisa. Ya? Oke. Pak Kolik tadi, kelompok Pak Weli, jadi sebelum tanggal 6 Bapak Ibu masih bebas submit. Nah, coba saya mau minta tolong, mau ditunjukkan nggak? Pak Yuda bisa nunjukin nggak? Di share, biar saya kasih otoritas.
Nah, di dalam ini untuk tugas yang kelompok ini sebenarnya Bapak Ibu tidak perlu melakukan analisa apa-apa. Bapak Ibu hanya melakukan mengelompokkan, istilahnya hanya mengelompokkan data-data internal dan eksternal lalu dikelompokkan menjadi weakness dan nah ini cara ngerjainnya Bapak Ibu. Jadi teman-teman, dari studi kasus itu akan ada weakness dan strength. Jadi coba identifikasi mana-mana yang menjadi kekuatan, mana yang menjadi kelemahan. Nah, itu akan membantu teman-teman mengkategorikan mana dia marketing,